Ya, dari bapak-bapak kayaknya kurang ini. Coba untuk bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du, yang kami hormati dan kami banggakan Ustaz Hidayatullah selaku Ketua Pembina Yayasan Ashabul Kahfi dan juga selaku Ketua DPW Hidayatullah Jawa Barat yang alhamdulillah sekarang ini setia bersama kita di tempat ini. Semoga apa yang beliau canangkan untuk Hidayatullah Jawa Barat ke depan insya Allah berjalan dengan baik, berjalan dengan penuh harapan yang baik insya Allah. Pertama-tama kami juga sampaikan hormat kami kepada Ketua Yayasan Ashabul Kahfi dan juga seluruh teman-teman yang senantiasa bekerja di Yayasan Ashabul Kahfi ini. Semoga apa yang kita lakukan di tempat ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak kalah penting yang kami hormati ibu-ibu musyidah dan juga adik-adik santri, baik putra maupun putri yang belum pulang ke rumah masing-masing. Semoga kehadiran kita di tempat ini selalu dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu mujahadah untuk kita betul-betul mendapatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah buka puasa rahimahullah. Alhamdulillah pada saat ini kita telah berada di penghujung bulan suci Ramadan, yang mana kita ketahui bersama bahwa target inti daripada kita berpuasa Ramadan itu yaitu adalah mendapatkan la'allakum tattaqun. Mendapatkan apa? La'allakum tattaqun, agar kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hendaknya kita mempersiapkan bekal untuk hari esok. Dalam artian bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang visioner. Orang-orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mempunyai visi ke depan. Sebagaimana kita di pengurus wilayah, Bapak Ketua Wilayah mengatakan bahwa visi ke depan kita adalah bagaimana
kita membangun peradaban Islam ini dengan banyak-banyak ya, mengumpulkan plus ya Ustaz ya. Jadi itu visi membangun peradaban Islam ini. Kalau tidak ada darah ya, tidak ada plus, maka semua program tidak bisa jalan dengan baik. Tapi insya Allah baik programnya, banyak plusnya, insya Allah kita akan betul-betul akan menggeliat ke depan ini, akan menggeliat program-program kita di wilayah Jawa Barat. Visi ke depan Hidayatullah yang pertama adalah kita harus bersyariat. Syariat itu adalah jalan. Kita harus mengetahui jalan arah tujuan kehidupan kita ini. Kita harus mengetahui kita ini akan kemana. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya visi kita itu adalah Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus bersyariat ya. Jalan kita itu harus terang benderang. Ya adik-adik sekalian ya. Adik-adik sekalian yang masih berada di bangku sekolah, visinya harus mencapai target yaitu sebagai juara kelas ya. Kemudian harus lulus dengan baik. Itu targetnya. Kemudian bagi bapak-bapak pengurus harus betul-betul mengerjakan program yang sudah ada dengan penuh sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, penuh dedikasi. Kenapa? Karena kalau kita bekerja asal-asalan, wah itu pasti dapatnya juga asal-asalan. Karena kenapa? Seorang pemain bola main-main kalah. Sudah bermain kalah Pak. Tapi kalau main bola bermain tapi sungguh-sungguh, itu pun belum tentu menang. Apalagi kalau sudah bermain tidak sungguh-sungguh lagi. Main-main sungguh-sungguh ada harapan menang. Berpuasa sungguh-sungguh ada harapan mendapatkan gelar takwa. Jadi kalau sudah puasa kemudian tidak sungguh-sungguh, maka pasti golnya juga tidak maksimal. Saya sering mengatakan bahwa saya sekarang ini sudah berumur 50 tahun. 50 tahun Ustaz. Sudah 50 kali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tetapi kelihatannya kok tidak ada tanda-tanda perubahan dalam diri. Yang sebenarnya puasa itu menjadikan kita ini pribadi-pribadi yang berubah. Sebagaimana seekor ular. Ular, ibu-ibu tahu ular enggak? Ibu-ibu tahu ular? Ya, ular yang dipisah gitu ya, daun pisang. Bapak-bapak tahu ular enggak? Ya, ular yang dipisah itu katakanlah ya. Setelah dia berpuasa, melakukan puasa selama 3 minggu di dalam gulungan daun pisang, setelah itu dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Dulu ketika masih ular, ya, kebanyakan ibu-ibu takut dengan ular. Lihat ular saja itu. Tetapi ketika berubah menjadi kupu-kupu, maka banyak mitos yang beredar bahwa kalau ada kupu-kupu yang masuk dalam rumah, oh ini ada rezeki ini. Ya, itu mitos ya. Mitos. Tapi karena
saking senangnya orang itu dimasuki buku-buku, maka dia mengatakan bahwa ini pasti ada rezeki, ya. Padahal itu hanya mitos. Dan dulunya itu yang masuk itu adalah ular yang ditakuti oleh orang. Karena berpuasa dia berubah. Seharusnya kita sebagai manusia puasa ini ada perubahan dalam diri. Yang dulunya malas menjadi rajin, gitu kan? Yang dulunya sholatnya bolong-bolong menjadi penuh. Yang dulu suka memfitnah, suka menggunjing, suka menghina, ya, menjadi berhenti, gitu kan? Seharusnya begitu, ya. Yang dulunya kuat makan sekarang tidak apa-apa, tambah kuat juga tidak apa-apa. Jadi itu perubahannya. Kemudian yang kedua harus berjamaah. Berjamaah di situ berarti ada imam yang harus ditaati. Kenapa Hidayatullah ini begitu dikagumi oleh kawan-kawan sejalan, seiring sejalan ormas lain? Karena kenapa? Karena Hidayatullah ini mengandung imam jamaah, yang mana ada imam dan ada makmum. Setelah imam semua itu makmum. Ada namanya ketua DPW, ada namanya ketua yayasan. Itu imam-imam itu. Dan kita semua sebagai makmum harus sami'na wa ata'na. Kalau ada yang tidak sami'na wa ata'na, itu yang mengganggu perjalanan, mengganggu perjuangan kita ini. Ya, dia juga mau dihargai, ya, mau mau ditaati. Ya, tidak apa-apa ditaati, tapi sesuai dengan levelnya. Ini jagoan ini. Nah, jadi itu yang membuat Hidayatullah ini begitu bergengsi. Saya yang ketemu dengan tokoh-tokoh ormas Muhammadiyah, ya. Muhammadiyah ini, Bapak dan Ibu sekalian, ormas kedua terbesar di Indonesia. Beliau mengatakan kepada saya, Ustaz, saya salut dengan Hidayatullah ini. Karena kenapa? Karena kader-kadernya militan, karena kader-kadernya sami'na wa ata'na, siap ditugaskan tanpa tapi, tanpa nanti. Betul ini, ya, Bapak-bapak sekalian, betul ya, tanpa tapi, tanpa nanti, betul ya. Ini tidak ada jawaban. Ya, jadi siap ditugaskan tanpa tapi, tanpa nanti. Ini harus dicatat. Siapa tahu ada diperlukan oleh daerah lain. Ya, jadi itu namanya sami'na wa ata'na jamaah. Jamaah ini saya ketika bergabung di Hidayatullah Pusat Balikpapan pada tahun 1987. Jadi saya itu mengikrarkan di hadapan pemimpin waktu itu, Ustaz Abdul Said, Ustaz, saya Muhammaduddin, saya siap diatur. Tidak disebutkan apa sekolahnya dan sebagainya. Pokoknya saya datang di sini siap diatur. Mau dijadikan apa? Mau dimasukkan di klasikal, oke. Mau dimasukkan di KMM, oke. Mau dimasukkan di pencari dana, oke. Siap, pokoknya siap. Sehingga memang kita berserah diri, siap diatur. Sehingga Ustaz Arif Sofia, ya, bukannya bendahara kita, itu alumni ITB tapi jadi dapur umum. Jadi dapur umum itu pun tidak diangkat, tidak disuruh, Pak. Pokoknya diri sendiri saja. Itu bagian perkaderan juga. Jadi bagian perkaderan juga. Ya. Jadi itu, ya, modal kita adalah bersyariat kemudian berjamaah. Kemudian sejahtera, kita ini harus sejahtera. Tidak boleh ada kader Hidayatullah yang terlunta-lunta, miskin, gorengan, kurapan, terlunta-lunta pula, malas lagi, ya, tidak boleh. Ya. Tidak boleh gorengan, miskin, kurapan, terlunta-lunta, tidak boleh. Makanya sekarang panti asuhan itu dirubah menjadi apa? Jadi apa, Ustaz?
lembaga sosial kesejahteraan anak. Jangan panti asuhan. Kalau panti asuhan itu apa namanya, image-nya sudah kurang bagus, ya. Artinya ini orang-orang terluka-luka, ya. Orang-orang tiada harapan. Padahal Rasulullah SAW itu orang yatim piatu. Dulu Almarhum Ustaz Abdul Said mengatakan bahwa kita ingin dari panti asuhan Mardatina ini lahir orang-orang yang berjiwa seperti Rasulullah Muhammad SAW. Makanya di mana-mana itu ada panti. Nah sekarang panti asuhan itu mulai dihapus, Pak. Artinya orang sudah mulai gengsi. Ya, alumni kita ini sudah mulai gengsi menyebut panti. Padahal itu cikal bakal berdirinya hidayah. Itu sejahtera. Jadi orang kaya kita ini harus sejahtera, Pak. Berusaha betul sejahtera kita. Walaupun memang belum tercapai, tapi harus ada usaha di sana. Jangan sampai kita dipandang sebelah mata, ya, oleh orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Ada orang yang mengatakan, wah ini saya tidak mau masuk Islam ini karena kelihatannya Islam itu kumuh, ya, kelihatannya jorok-jorok, kelihatannya bodoh-bodoh, ya, miskin, korengan, kurapan. Kata Ustaz begitu. Jangan seperti itu, Pak. Dan itu harus Pak umat Islam itu harus tampil. Kemudian yang ketiga adalah maju. Maju dalam artian apa? Kita harus fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk maju. Bukan bertanding, ya, bukan bertanding. Kalau bertanding itu ada lawan seperti Mekison, tinju sampai babak belur. Tapi kita ini fastabiqul khairat, seperti orang lari maraton, seiring sejalan. Ini kan fastabiqul khairat. Makanya tidak apa-apa di antara cabang-cabang Hidayatul Ulum fastabiqul khairat. Ya saling saling berlomba-lomba. Ya. Ada yang bilang, sudah berapa tahun di raya. Coba lihat sana Ashabul Kahfi, ya. Bangunannya mentereng semua, masjidnya lantai 3, sekolahnya lantai 3, putranya juga masjidnya lantai 3, insya Allah. Semua kita harus bangga. Saya sebagai orang yang hidup di Sukabumi bangga juga dengan Ashabul Kahfi. Karena apa? Karena karena Islamnya. Satu saat nanti kita ditugaskan di tempat lain. Makanya saya bilang kita itu tidak bisa Ashabul Kahfi and seek, ya. Tetapi kita harus hidayatul secara luas. Ini masih berapa waktu Ustaz? Lama. Silakan. Oke. Habis bahan soalnya. 5 menit lagi. Ya. Yang ketiga adalah berpengaruh. Sejauh mana pengaruh kita ini di masyarakat luas? Saya yakin, ya, kalau di Ashabul Kahfi ini ketika bicara tentang Hidayatul Ashabul Kahfi pasti orang sudah tahu. Oh, di sana yang masjidnya itu warna hijau, iya. Itu berarti kita sudah mulai punya pengaruh. Tapi jangan sampai seperti yang di tempat-tempat lain. Ketika kita ditanya tentang Hidayatullah, tidak ada yang tahu alamatnya di mana, siapa santrinya, siapa ustadznya, tidak ada yang tahu. Khawatir kita ini, dai-dai kita ini berdakwah tidak membawa misi, hanya membawa misi pribadi. Hanya pribadinya saja yang terkenal, tetapi lembaganya tidak terkenal. Ini yang membuat kita khawatir. Kenapa sampai Hidayatullah di Balikpapan saja yang merupakan pusat gerakan itu ketika ditanya ormas itu tidak tahu. Yang ditahu itu hanya sekolah saja, hanya perguruan tinggi. Oh, yang ada STIS-nya, yang ada PUZ-nya, iya. Tapi kalau ormasnya, jangan sampai dai-dai kita ini tidak membawa misi. Seharusnya diperkenalkan misinya, gitu ya. Masih berapa menit, Ustaz? Ya? Ya, 2 menit lagi.
Alhamdulillah. Nah, di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan kali ini, saya ingin menyampaikan bahwa orang-orang yang bertakwa itu yaitu punya sikap tawadhu. Tawadhu itu adalah rendah diri, tidak sombong, tidak angkuh, tidak mau dipuji, ya. Walaupun memang harus dipuji, tapi tidak mau dipuji, gitu ya. Itu yang disampaikan oleh surat Al-Alaq. Kalla innal insana la yatgha. Sayangnya manusia itu togok, melampaui batas. Kenapa dia melampaui batas? Karena dia merasa lebih, perasaannya itu yang tidak boleh. Kita yakin bersama bahwa banyak orang yang punya kelebihan dari kita, tapi merasa lebih itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian qanaah itu menerima apa adanya rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sembari mencari tambahan. Tetapi apa yang diberikan oleh Allah, usaha itu adalah hak kita, tetapi rezeki itu adalah pemberian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah diberikan oleh Allah kita syukuri. Ibu-ibu mendapatkan suami, disyukuri itu. Itu pemberian Allah. Bapak-bapak juga diberikan istri yang cantik-cantik, disyukuri, Pak. Karena itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kata Ustaz Abdul Said ini, jangan kamu anggap ini seperti ban kempes, seperti mobil yang ketika kempes bannya kamu tidak pernah perbaiki. Ya, jadi itu harus disyukuri. Buka puasa yang ada sekarang ini, ya Allah, itu harus disyukuri. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian waro itu harus berhati-hati. Apalagi kita ini yang memegang dana umat, itu sikap waro itu berhati-hati. Itu adalah takwa, ya. Ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, Umar bin Khattab masalah yang bertiga sih, bagaimana pendapat kamu tentang takwa itu? Ya, takwa itu ketika kita berjalan di padang yang penuh dengan duri, kita harus berhati-hati. Alhamdulillah, tadi sudah saya sampaikan beberapa materi, dan sekarang ini kita sudah memasuki waktu berbuka puasa.